Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada teman-teman dan juga Bapak Yusuf. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait sustainability reporting social and environmental factor. Next. Untuk anggota kelompok 8 tersendiri terdapat Asya Amalia Hadianto dan saya Devi Damayanti. Next. Next. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang definisi dari Sustainability Report. Next. Untuk Sustainability Report ini adalah sebuah laporan yang mencakup pengungkapan tujuan lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mengkomunikasikan kemajuan yang telah dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal ini lebih dari sekedar menyatakan aspirasi berkelanjutan perusahaan dengan secara aktif menilai secara aksi yang diterapkan untuk mencapai targetnya. Next. Untuk yang kedua, terdapat CSR dan legitimasi stakeholder institutional theory. Next. Nah, untuk teori legitimasi ini menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat untuk dengan mematuhi kontrak sosial. Nah, oleh karena itu mereka melakukan sebuah pengungkapan tanggung jawab sosial untuk melegitimasi keberadaan mereka. Namun, jika masyarakat tidak mengharapkan perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan, maka tidak akan ada pengungkapan yang dilakukan. Untuk ketika legitimasi ini organisasi dipertanyakan, manajemen perusahaan menggunakan laporan tahunan dan media lainnya untuk memulihkan legitimasi mereka, yaitu terutama setelah kecelakaan atau peristiwa lingkungan yang besar terjadi. Next. Nah, untuk pengungkapan dalam manajemen itu digunakan sebagai strategi untuk mengendalikan tindakan pemangku kepentingan yang kuat dalam sebuah organisasi. Nah, pemangku kepentingan kuat ini adalah mereka yang memiliki sumber daya penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Nah, dalam pandangan ini, kebutuhan pemangku kepentingan kuat itu harus menjadi prioritas daripada kebutuhan pihak lain yang terkena dampak dari operasi perusahaan. Dan jika pemangku kepentingan kuat ini mengharapkan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, maka perusahaan kemungkinan akan melakukannya. Untuk di sisi lain juga dalam pandangan etika atau normatif tentang pemangku kepentingan, pengungkapan didorong oleh tanggung jawab dan semua pemangku kepentingan yang terkena dampak ini harus memiliki hak untuk mengetahui informasi tentang operasi perusahaan atau konsep hak untuk tahu. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif ini, pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan sebagai tanggapan terhadap tanggung jawab etis, bukan sebagai respon terhadap keinginan untuk memaksimalkan kekayaan atau untuk sekedar memenuhi keinginan dari pihak berwenang. Next. Nah, untuk teori institusional ini memberikan sejumlah alasan mengapa perusahaan ini mungkin membuat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya pandangan bahwa bentuk organisasi dan praktik organisasi ini mungkin cenderung mengarah kepada suatu bentuk homogenitas atau struktur organisasi dan praktik-praktik yang diadopsi oleh organisasi yang berbeda cenderung menjadi serupa agar sesuai dengan apa yang dianggap normal. Organisasi yang menyimpang dari normalitas yang diharapkan akan berpotensi memiliki masalah dalam mendapatkan atau mempertahankan legitimasi. Next. Yang ketiga ada triple bottom line reporting. Next. Nah, mengenai ini, motif yang dimiliki perusahaan ketika mereka mengadopsi pelaporan triple bottom line. Dalam beberapa kasusnya, ada kemungkinan bahwa hal itu dilakukan hanya untuk mempengaruhi persepsi pasar daripada benar-benar mengatasi masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tapi tidak etis atau bijaksana untuk menggeneralisasi dengan tidak adanya bukti empiris yang luas tentang masalah ini. Untuk zona pelaporan sosialnya dalam pelaporan triple bottom line mencakup hal-hal yaitu karyawan, pensiun kesejahteraan, insiden kesehatan dan keselamatan, minoritas keseimbangan dan kesetaraan gender, ada aktivitas masyarakat, kegiatan amal, dan tindakan sebagai tetangga yang baik, ada promosi pembangunan masyarakat ada, atau donasi bahkan sampai aktivisme. Next.
Untuk pelaporan triple bottom line ini didefinisikan oleh Ellington tahun 1997 sebagai pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu entitas. Nah, untuk gagasan pelaporan terhadap tiga komponen ini, dari kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial secara langsung terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, manfaat dari pelaporan dari triple bottom line ini meliputi yang pertama, menghasilkan budaya dan yang digerakkan oleh nilai-nilai dan terintegrasi. Yang kedua, manajemen risiko dan juga alokasi sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, menarik staf yang lebih baik untuk menjadi pemberi kerja pilihan. Yang keempat, akses yang lebih baik ke pasar keuangan. Next. Nah, untuk pendekatan balance scorecard dari Kaplan dan Norton ini, suatu sistem manajemen dan pengukuran kinerja yang mengintegrasikan ukuran keuangan dan operasional dengan tujuan untuk berinvestasi pada pelanggan, pemasok, karyawan, proses teknologi, dan inovasi. Untuk pendekatan ini memandang sebuah organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, untuk perspektif keuangan ini dianggap penting, tetapi tidak juga sepenuhnya andal. Perspektif proses bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi strategi. Perspektif pelanggan melacak tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan juga demografi. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kualitas staf, pengalaman dan keterampilan, pelatihan, penelitian, dan juga pengembangan, serta dukungan yang tersedia. Untuk pendekatan balance scorecard ini, membantu organisasi dalam memahami dan juga mengelola kinerja yang secara holistik dengan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Next. Yang keempat, ada The Global Reporting Initiative. Next. Untuk GRI ini dimulai oleh organisasi Ceres pada tahun 1997 dan menjadi independen dari Ceres pada tahun 2002. Ketika pedoman pelaporan berkelanjutan pertama ini dirilis, tren yang diidentifikasi saat itu meliputi perluasan globalisasi, pencarian bentuk-bentuk baru tata kelola global, dan juga peran negara berkembang seperti Brazil, India, Afrika Selatan, serta dan minat dari pemerintah dan pasar terhadap pelaporan berkelanjutan. GRI ini telah menjadi sumber pedoman yang paling otoritatif di dunia dalam hal pelaporan berkelanjutan, dan juga versi baru dari pedoman tersebut adalah seperangkat pedoman yang dikenal sebagai G4. Manfaat yang dirasakan dari mengadopsi pedoman GRI ini dalam laporan tahunan itu meliputi yang pertama ada manajemen yang efektif dalam ekonomi global, yang kedua ada penekanan yang lebih besar pada hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, yang ketiga pelaporan berkelanjutan menyediakan adanya hubungan antar fungsi, yang keempat membantu mempertajam kemampuan untuk menilai sebuah kontribusi organisasi terhadap modal alam, manusia dan sosial, yang kelima dapat mengurangi volatilitas harga saham. Next. Nah, untuk adanya isu-isu utama dalam pelaporan berkelanjutan ini yang diidentifikasikan oleh GRI meliputi yang pertama, ada pencapaian tujuan mungkin tampak lebih sebagai aspirasi daripada penyataan dengan distribusi peluang yang tidak merata. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup bagi sebagian orang yang diimbangi dengan berlanjutnya kemiskinan dan juga kelaparan bagi sebagian lainnya. Yang ketiga, perbaikan teknologi memiliki potensi untuk memecahkan banyak masalah. Yang keempat, urgensi dan besarnya risiko dan ancaman membuat transparansi menjadi sangat penting. Next. Yang kelima, ada defining aspek and boundaries. Next. Nah, untuk laporan G4 ini dimulai dengan mendefinisikan aspek dan batasan material yang terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari bisnis. Aspek material adalah isu-isu yang signifikan yang berpengaruh pada penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan. Organisasi harus menilai apakah dampak yang terkait dengan aspek material ini berada di dalam atau di luar organisasi yang disebut dengan batasan. Nah, sebagai contohnya, kita ambil keanekaragaman hayati yang merupakan suatu masalah bagi beberapa perusahaan, dan juga dapat terjadi dampak baik dari operasi organisasi itu sendiri.
maupun dari entitas di luar organisasi, misalnya sebagai pemasok atau distributor. Nah, untuk definisi aspek dan batasan ini penting dalam menyusun laporan G4 karena membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan juga menjelaskan dampak yang signifikan bagi pemangku kepentingan mereka. Nah, serta juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap keterkaitan bisnis sebagai aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Next. Yang keenam, standar GRI disclosure. Yang akan dibahas oleh saya. Terima kasih, Kak Devi. Yang keenam, standar GRI disclosure. Ada dua jenis pengungkapan dalam GeForce. Yang satu pengungkapan standar umum. Pengungkapan ini menetapkan konteks keseluruhan untuk laporan, memberikan deskripsi organisasi, dan proses pelaporannya. Pengungkapan ini berlaku untuk semua organisasi terlepas dari penilaian materialitasnya. Ada 7 jenis pengungkapan standar umum, mulai dari perspektif strategis organisasi dalam menangani isu-isu keberlanjutan, dan bagaimana organisasi melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses ini, hingga bagaimana organisasi utama seperti tata kelola, etika, dan integritas. Yang kedua, pengungkapan standar khusus. Pengungkapan pendekatan manajemen DMA di bagian laporan G4, di mana perusahaan menjelaskan bagaimana mereka mengelola dampak ekonomi, lingkungan, atau sosial sehingga memberikan gambaran umum tentang pendekatannya terhadap isu-isu keberlanjutan. DMA berfokus pada 3 hal. Menjelaskan mengapa suatu aspek bersifat material, bagaimana dampak-dampaknya dikelola, dan bagaimana pendekatan untuk mengelola aspek dievaluasi. Yang ketujuh, the International Integrated Reporting Council. Laporan terintegrasi atau IR adalah komunikasi ringkas yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Laporan ini tidak hanya berfokus pada nilai pasar saham perusahaan, tetapi juga pada 6 jenis modal yang diidentifikasi oleh IIRC, yaitu finansial, produksi, intelektual, manusia, sosial, dan hubungan, dan alam. Laporan terintegrasi ditujukan kepada para penyedia modal keuangan dengan tujuan utama menjelaskan bagaimana organisasi menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Laporan ini berisi informasi yang relevan, baik dalam hal keuangan maupun informasi lainnya yang dapat menjelaskan perubahan pada modal organisasi. Meskipun IR bersifat sukarela dan tidak audited secara wajib, penelitian menunjukkan bahwa berita buruk dan yang melibatkan pengurangan modal jarang muncul dalam laporan ini dibandingkan dengan berita baik. Dengan demikian, laporan terintegrasi merupakan jenis laporan tujuan umum yang baru yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana organisasi menciptakan nilai dalam konteks lingkungan eksternalnya. Berikutnya, extends the scope of the idea of capital. Ada 6 kapital inovasi yang diusulkan dan memahami apa yang dicakup masing-masing, yaitu 1. Yang pertama, modal finansial, kapital, yang artinya dana dari sumber manapun. Yang kedua, hasil produksi atau manufacture capital, berarti aset tetap termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan instalasi pengelolaan air yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, modal intelektual adalah paten, pengetahuan, dan aset intelektual perusahaan. Beberapa di antaranya diakui di neraca tradisional karena mereka lulus tes pengakuan tradisional, tapi sebagian besar tidak. Modal intelektual mencakup semua pengetahuan yang dimiliki orang-orang seperti insinyur perangkat lunak yang dipekerjakan oleh perusahaan. Pengetahuan tersebut sangat berharga, namun tidak dapat diukur dengan andal dalam nilai dolar. Jenis modal ini juga mencakup sistem, prosedur, dan protokol. Yang keempat, modal manusia. Kita berada di luar neraca sama sekali ke dalam ranah intangible yang tidak dapat diukur, dan kita juga berada di ranah yang tumpang tindih dengan ranah modal intelektual dan modal sosial. Definisi IR dari modal manusia adalah kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masyarakat, serta motivasi mereka untuk berinovasi, termasuk 1. Keselarasan dengan dan dukungan terhadap kerangka kerja tata kelola organisasi.
pendekatan manajemen risiko, dan nilai-nilai etika. Yang kedua, kemampuan untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi organisasi. Yang ketiga, loyalitas dan motivasi untuk meningkatkan proses barang dan jasa, termasuk kemampuan mereka untuk memimpin, mengelola, dan berkolaborasi. Yang kelima, modal sosial dan hubungan mengacu pada pembangunan atau pembubaran jaringan individu yang koheren dan tindakan yang dilakukan untuk memberi manfaat atau merugikan kelompok-kelompok di luar perusahaan yang tidak harus menjadi pengampu pengemedian secara langsung. Hal ini merupakan ide yang sama dengan pelaporan sosial dan pendekatan triple bottom line untuk pelaporan, dan terutama mencakup segala jenis kegiatan pembangunan masyarakat atau kegiatan amal untuk manusia sebagai lawan dan kegiatan untuk hewan atau lingkungan. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk berbagi informasi, norma-norma bersama, dan nilai-nilai dan perilaku yang tidak berwujud yang terkait dengan mereka dan reputasi, dan izin soal organisasi untuk beroperasi. Yang terakhir, modal keenam adalah modal alam yang hanya mengacu pada sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan yang mendukung kemakmuran organisasi di masa lalu, saat ini, atau masa depan. Ini bukan tentang eksternalitas, ini juga bukan tentang keberlanjutan. Hal ini memungkinkan modal alam untuk dimonetisasi dengan cara membebankan biaya fasilitas, biaya penggantian kerugian, atau sewa tradisional kepada siapapun yang menggunakan lahan atau sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Yang terakhir yang hampir terakhir kita akan bahas tentang benefits internal dan external of the sustainability reporting. Nah, manfaat internalnya tidak lain adalah satu, meningkatkan pemahaman tentang risiko dan peluang. Yang kedua, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, memberikan pengaruh terhadap strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang serta rencana bisnis. Yang keempat, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan mengikatkan efisiensi. Yang kelima, menjadi tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Yang keenam, menghindari keterlibatan dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang terakhir, memberikan perbandingan kinerja internal dan eksternal antara perusahaan sektor tertentu. Manfaat secara eksternalnya adalah mengurangi dampak lingkungan sosial dan tata kelola yang negatif, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya dari perusahaan serta aset berwujud dan tidak berwujud yang dimilikinya, dan menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, apa sih components of the sustainability report? Nah, komponennya dalam sustainability report, yang pertama biasanya pernyataan oleh CEO atau pemimpin, yang kedua pola perusahaan dan model bisnis, yang ketiga konteks keberlanjutan, yang keempat penilaian dampak, yang kelima identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi, yang keenam tinjauan kinerja dari waktu ke waktu, dan yang terakhir, supaya lebih menarik, ada beberapa cerita dan gambar. Contohnya bisa dilihat yang punya Unilever ini, boleh dilihat di website mereka langsung. Punya mereka sangat menarik, biar misalkan saya sebagai investor mau berinvestasi, bisa lihat di situ. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih sudah mendengarkan secara seksama. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau mau ada pertanyaan boleh japri aja chat kita. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.